please. Thank you very much. Okay, now I would like to check your attendance list first. Saya coba absen dulu, ya. Anna Rizka Putriani, where is it? Bintang Fase Dianjaya, present. Cahaya Fadila Ramadhani, Hafiza Salsabila, oke. Indri Zuma Aulia, Kesha Tiara, Muhammad Zulfani, oke. Muhammad Ulinuha, Mufid, Nazwa Fadila, Salimah, Sinta Saputri, Tiara Abelia, oke. Tri Meila Adrofa. Okay, good. All of you are in this class. Okay, before we start our lesson, I would like to remember you about our class rules. Jadi kita sudah bikin kesepakatan kelas ya di pertemuan kemarin. Nah, Mister hanya pengen mengingatkan. I would like to remember you about our class rules. The first is no handphone or no gadget. Okay? Tidak boleh mainan HP. And then come up to the class on time. Tepat waktu. And then keep silent during the lesson. Apa? Diam ketika saya menyampaikan pelajaran. Masih ingat ya? Oke, jadi diingat lagi peraturan ataupun kesepakatan kelas kita. Oke, I am going to give you the material, but before that, let's see. Oke, have you ever heard about the stories? Pernah nggak dengar cerita? Pernah ya? Oke. Siapa yang menceritakan biasanya? Orang tua sebelum tidur? Teman. Oke. Mufid, cerita apa yang pernah kamu dengar? Cerita bermain. Oke. Look at the picture. I have 4 pictures. Saya nanti punya 4 gambar. Oke. Nah, the first picture, there is a monkey and then there is a beautiful woman. According to you, menurutmu cerita apa? Ada seekor monyet, kemudian ada seorang wanita cantik sedang mandi di pinggir sungai. Pernah dapat cerita tentang apa itu? Can you guess? Bisa ditebak? For number 1, there is a monkey and then a beautiful woman swim in the river. Apa? Lutung Kasarung. Oke. Picture number 1 is about Lutung Kasarung. Pernah dengar cerita itu ya? Pernah. Oke, and then picture number 2, there is an old woman and with her son. Ada seorang ibu tua dengan anak laki-lakinya. According to you, what is picture about? Apa ini? Maling Kundang. Oke, good. And then picture number 3, there is a shark, ada hiu, and then crocodile, ada buaya. Apa? Cerita apa? Surabaya. Oke, number 4, there is a beautiful woman and also the handsome one. About Sang Kuryang. Dari 4 cerita ini sudah pernah dengar semua? Sudah ya, hafal ya ceritanya ya. But it is in Indonesian version. Today I would give you the story in English. Kita akan belajar ceritanya menggunakan bahasa Inggris. Oke.
Malin Kundang, and then Lutung Kasarung, and then Surabaya. The last one is about Sangkuriang. All this story, semua cerita yang tadi itu adalah namanya legend. Namanya legend. Nah, dalam bahasa Indonesia, legend adalah legenda. Gitu. Nah, di sini contohnya kita pakai Prambanan Temple atau Candi Prambanan. Pernah dengar cerita Roro Jonggrang? Nah, itu cerita Prambanan Temple. Nanti kita juga akan bahas itu. So, today we are focusing on the legend. Cerita banyak banget. Ada legend, ada folktale, ada myth, ada fable, ada fairy tale, dan masih banyak lagi. But today we just focus on legend. Oke? Nah, hari ini kita belajarnya fokus tentang legend. Oke. Nah, ini materi kita, naratif teks. Karena naratif itu banyak sekali tipenya tadi. Ada folktale, ada legend, ada fairy tale. Nah, hari ini kita fokus pada pembahasan legend. Oke. Nah, apa tujuan belajar hari ini? Ada 3. Gitu ya. First, students are able to identify social function, text structures, and linguistic elements of narrative text. Jadi, tujuan belajar ini yang pertama adalah nanti kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi tujuan dari teks yang kita pelajari, kemudian nanti ada susunan teksnya, dan elemen bahasa yang digunakan. Okay? And then number 2, students are able to understand social function, text structure, and linguistic element of narrative text. Jadi tujuannya 3 itu hanya mengidentifikasi social function. Social function is tujuan dari teks. Kemudian structure, susunan teksnya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. This is our focus on this material about definition of narrative. Nanti kalian akan belajar apa sih pengertian dari naratif, gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa pengertian naratif? Definition of narrative. And then the purpose. Ini sesuai tujuan tadi. Jadi kita akan mempelajari tentang tujuan dari naratif. Kemudian kita akan belajar tentang susunan teks atau generic structure. Terus yang keempat adalah language feature. Susunan bahasanya. Nah, yang terakhir nanti latihan atau the example of narrative text. Okay? Are you ready? Ready. Okay, it's time to ice breaking, ya. Biar fokus, biar nggak boring, gitu kan. Sebelum pelajarannya masuk ke yang inti, kita ice breaking dulu. Namanya adalah greetings claps. What is greetings claps? When I say good morning, you claps 1. Okay? When I say good afternoon, you claps twice. Okay? And then when I say good evening, you claps 3 times. When I say good night, silent please. Okay, before in the night we we have to silent. Kalau sudah malam itu tidak boleh berisik. Jadi kalau good night, no claps. Are you ready? Okay, stand up please. I will say in randomly. Jadi saya nanti akan ngaca, tidak urutan dari good morning sampai good night. Biar bagus ya. Bisa diingat tadi, when I say good morning, how many times you clap? 1. When I say good afternoon, 2. When I say good evening, 3. And good night, okay, silent. Okay, now we start. Good afternoon. How many? 2 times. Okay. Be focus ya, be focus.
Good night. Masih belum fokus. Oke. Sekali lagi. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good night. Oke, once more. Good evening. Good evening. Good morning. Good night. Oke, thank you very much. Please sit down. Oke, sudah fokus? Masih ada beberapa tadi yang belum fokus ya. Jadi ini ice breakingnya adalah melatih konsentrasi. Oke. Now I would like to tell you about what is narrative text. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Nah, ini pengertian dari naratif atau definisi dari naratif, ya. I repeat again, saya ulangi. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Bisa diulangi? Indri Zuma. Okay. Please read the definition of narrative. Narrative text is a kind of text to imaginative Or story that past tense. Oke. Artinya apa? Artinya adalah teks naratif adalah jenis teks imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis. That is the definition of narrative text. And then the second is about the purpose. Apa tadi purpose? Tujuan. The purpose of narrative text, there are 4 purpose. Ada 4 tujuan. Tapi biasanya di soal-soal itu nanti yang sering keluar itu ada di yang pertama dan yang kedua. Gitu. Jadi boleh milih salah satu, tapi biasanya yang paling tenar ketika di soal ujian, soal ulangan itu yang nomor 1 atau nomor 2. Kita bahas satu-satu. Oke, number 1, the purpose of narrative text is to entertain the readers. Who knows what is the meaning of to entertain the readers? Ada yang tahu apa artinya? To entertain. Do you know entertainment? Biasanya kalau suka nonton film itu di akhir cerita itu ada produksi apa entertainmentnya. Itu dari kata entertain. What is entertain? Menghibur. Nah, so entertain the readers, menghibur pembaca. Itu tujuan dari naratif teks yang pertama, menghibur pembaca. And the second, to amuse the readers. Amuse. Ada yang pernah dengar amuse? Bukan mouse ya. Mouse itu tikus ya. Ini amuse. Amuse ini sama dengan entertain. Apa berarti artinya? Menghibur. Gitu. Hanya beda bahasa saja. Jadi besok ketika ada soal ditanya what is the purpose of narrative text, kalau susah yang to amuse pakai yang to entertain. Karena artinya sama gitu. Oke? Number 3, to change social opinion. Untuk apa? Mengganti, ya, merubah. Nah, change social opinion, pendapat sosial. Nah, ini jarang sekali dipakai. Biasanya yang paling mudah adalah to entertain or to amuse the readers. Okay, and then the last one is to teach moral value. Teach, mengajarkan. Moral value, apa moral value? Pesan moral. Itu. Jadi naratif teks itu mengajarkan pesan moral. Nah,
on the end of our lesson today, nanti di akhir pembelajaran kita itu ada yang namanya kalian nanti disuruh mencari moral value dari cerita yang nanti dikasihkan, gitu. Saya ambilkan contoh yang tadi sudah di awal kita bahas, itu ada cerita apa, Sangkuriang. Itu moral value-nya apa? Pernah dengar cerita Sangkuriang ya? Apa pesan moralnya itu? Sangkuriang itu yang bagaimana? Cerita yang bagaimana? Ada yang paham Sangkuriang? Cerita yang kalau menemukan atau mengambilkan apa tadi, dia lagi jahit tuh ya, lagi jahit kemudian jatuh. Kemudian kalau yang nemukan cowok maka akan dijadikan suami, kalau yang nemukan cewek akan dijadikan saudara. Ternyata yang menemukan adalah anjing cowok, maka dia harus menjadi suaminya, kan begitu kalau Sangkuriang ya. Nah, itu kemudian dalam kisahnya moral value-nya apa? Apa? Dari cerita itu tadi ngasih ke kita pesan moral apa sih? Iya, jangan suka memberi janji. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Nah, itu nanti begitu. Nanti ada latihannya. Kemudian kalian nanti disuruh mencari moral value itu. Oke, any question so far about narrative? No question ya. Oke, we are going to continue about generic structure of narrative text. Biar lebih gampang, langsung ke sini. Ini susunan teks naratif. Jadi semua teks naratif itu susunannya pasti ini, apapun ceritanya, ya. All of the type of narrative, here is the generic structure. Yang pertama, saya minta bantuan baca ya. Siapa? Salimah, Very Salimah. Oke, please read the orientation. And to guide the participants is the question who can one and Okay, thank you. The general structure of narrative text for number one is orientation. What is orientation? Apa sih orientation itu? It set the stance and introduce the participant. It answers the question who, when, what, and where. Jadi isinya orientation itu kalau dalam bahasa kita perkenalan atau pendahuluan. Nah, apa saja yang ada di pendahuluan itu biasanya karakter tokohnya, gitu. Contoh tadi kita sudah bahas Sangkuriang, maka di situ ada dua tokoh. Nah, itu biasanya di awal paragraf pasti dikenalkan dulu siapa yang mau diceritakan. Nah, itu orientation. Itu clear? Clear, oke. Okay. Number 2, complication. I would like to Bintang, read the complication. Come on. Tells the problem. That's the problem of the story. Main characters. Include situations, activities, when the crisis rise. Okay, thank you ya. Number 2, setelah orientation, setelah perkenalan, biasanya complication dimulai dari paragraf 2 di sebuah cerita itu. Nah, apa complication? Complication tells the problems, menceritakan masalah. Mulai ada masalah tuh. Ya, tells the problems of the story, masalah tergantung ceritanya tadi, and how the main character solve them. Kemudian nanti para
karakter yang ada di cerita awal itu nanti mereka mulai solve, menyelesaikan masalahnya. Nah, di paragraf complication ini biasanya terdiri dari 3 sampai 4 paragraf, tergantung ceritanya panjang atau tidak. Gitu. Tapi biasanya dimulai dari paragraf kedua, karena paragraf pertama pasti tadi apa? Ya, memperkenalkan karakternya, presentasi. Oke, number 3, resolution. The crisis is resolved for better or worse. Nah, resolution ini penutup. Apa penutup? Penutup itu setelah banyak problem, banyak cerita, kemudian akhirnya cerita itu berakhir bagaimana? Bisa better, bisa worse. What is better? Better itu berarti baik, bagus, atau worse. Worse itu sebaliknya. Apa berarti? Buruk atau jelek atau sedih gitu. Nah, this is about the resolution. And then the last one is reorientation. Apa reorientation? Ini tadi yang kita sebut dengan moral value. Pesannya apa dari cerita itu tadi? Gitu. Oke? Any questions so far? Belum ya? Okay, we are going to continue about the language features of narrative text. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini adalah elemen ataupun penggunaan bahasa. Yang pertama ada use past tense. Apa? Menggunakan past tense. Past tense itu apa? Masa lampau. Maka cerita-cerita itu tadi pasti ceritanya tentang zaman dulu. Maka di situ ada once upon a time, pada zaman dahulu, gitu kan? Pasti begitu. Kemudian dia menggunakan dahulu kala, pada saat itu. Itu namanya menggunakan past tense. Kata kerjanya pasti bentuk kedua. For example, there is broke. Broke itu dari kata break. Break, broke, broken. Itu ya kalau yang belajar irregular verb ada break. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk past tense-nya adalah broke. Kemudian bentuk ketiganya broken. And then when itu dari kata go. Apa berarti? Go. Pergi. Karena ini bentuk kedua past tense, maka dia menjadi when. Go, when, gone. Iya, asal katanya dari kata go. Kemudian miser. Miser ini kalau dia berakhiran ed seperti ini sangat mudah. Biasanya bentuk pertamanya hanya dibuang d-nya. Iya, miser itu. Ya. And then the use of adverb of time, menggunakan kata ganti waktu atau keterangan waktu. For example, once upon a time. Nah, tadi sudah kita bahas, pada zaman dahulu. Kalau cerita dongeng ataupun legenda itu pasti dia ceritanya adalah yang zaman dahulu. And then next, one day, apa? Suatu hari, suatu ketika. And then long time ago. What is long time ago? Jauh. Iya, jauh-jauh hari. Pada yang dulu-dulu pokoknya ya. Itu namanya long time ago. And then the last one is about specific character. Nah, specific character ini adalah dalam setiap cerita itu pasti punya karakter yang tidak mungkin dipunyai cerita lain. Contoh, dari Sura and Baya. Cerita Surabaya itu pasti tidak ada di cerita yang lain. Jadi itu sangat spesifik. Kemudian Dayang Sumbi, Sangkuriang, tadi yang kita bahas, itu nggak ada di cerita lain. Misalkan Malin Kundang, tahu-tahu di situ ada masuk Dayang Sumbi, kan nggak mungkin ya. Karena ceritanya adalah tentang Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Nah, kalau misalkan Malin Kundang itu cerita siapa dan siapa? Malin Kundang dan
ibunya. Kan begitu ya. Kemudian kalau cerita lutung kasar itu cerita siapa dari siapa? Monyet dan putri yang cantik ya. Cinderella cerita tentang siapa? Apa? Ya Cinderella dengan pangeran gitu. Nah, kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau naratif teks itu pasti ciri khas karakternya sudah bahas itu saja. Enggak yang lain-lain. Oke. Oke, next. Use direct speech. What is direct speech? Direct speech itu kalimat langsung. Ya. Seperti apa sih kalimat langsung? Ada yang bisa bantu jawab? Kalimat langsung? Contohnya begini bahasa Indonesianya. Saya meminta Mufid maju ke depan. Itu langsung. Tapi ketika yang ngomong adalah si Salimah, Mr. Henudin said, ataupun Pak Henudin tadi bilang Mufid suruh maju ke depan. Nah itu tidak langsung. Ya. Nah, maka dalam narrative text yang digunakan adalah direct speech. Kemudian time, connective, and conjunction. Apa ini? Kata hubung. Contohnya ada dan. Kemudian lagi contohnya ada walaupun, meskipun, ataupun. Nah, itu contoh dari time connective. Yang terakhir ada use of saying and thinking verb. Saying and thinking verb. Jadi ini sendiri-sendiri. Saying verb sendiri, thinking verb sendiri. Apa maksudnya? Saying verb itu biasanya ciri-cirinya itu tell, thought, say. Pokoknya yang artinya mengatakan. Itu namanya saying verb. Kemudian kalau thinking verb itu think, thought, realize, decide. Yang artinya memikirkan, berpikir. Oke? Do you understand? Yes, okay. Thank you very much. Before we watch the video about the story or the legend of Surabaya, I have a video about Surabaya. Do you have any question about the material? Ada pertanyaan? Come on. Any question? All of you? Okay, please. Apa perbedaan dongeng dan legenda? Apa perbedaan dongeng dan legenda? Okay, very good ya. Dongeng in English means fable. Jadi perbedaan dongeng dengan legenda itu, kalau dongeng ceritanya itu biasanya tentang hewan. Nah, contoh pernah dengar cerita kancil mencuri timun. Nah, itu dongeng. Kenapa? Karena dia menceritakan binatang. Tetapi dalam cerita itu binatang itu bisa ngomong. Itu. Apalagi kira-kira selain kancil? Ada lagi cerita yang tentang binatang, tetapi seolah-olah binatang itu bisa ngomong. Nah, itu namanya dongeng. Atau kalau zaman dulu itu ada namanya apa ya? Buto ijo. Nah, buto ijo itu juga termasuk apa? Dongeng atau legenda? Dongeng. Nah, kalau legenda itu adalah cerita rakyat yang dari turun temurun. Gitu. Jadi paham ya perbedaannya ya. Kalau dongeng cerita tentang binatang, tapi seolah-olah seperti manusia yang bisa ngomong. Gitu. Kemudian kalau legenda itu cerita turun temurun. Contoh seperti tadi Sang Kuryang. Itu ada nggak sih cerita itu? Sebetulnya ada nggak? Nggak tahu kan kita. Tapi karena orang dulu itu sering cerita tentang Sang Kuryang, seolah-olah itu ada. Gitu. Nah, itu namanya legenda. Contoh lagi yang paling terkenal, Malin Kundang. Itu beneran ada nggak? Dikutuk beneran jadi batu.
Ada nggak kira-kira? Nah, itu legenda. Jadi orang bisa percaya ataupun tidak ya tergantung orangnya. Kemudian ada cerita Roro Jonggrang. Itu legenda juga. Yang katanya suruh dalam satu malam itu bikin 1000 candi. Kemudian candinya baru jadi berapa? 999. Karena sudah keburu pagi, maka yang ke-1000 adalah Roro Jonggrang itu sendiri. Itu kira-kira nyata atau tidak? Nah, bisa nyata, bisa tidak, tergantung kita. Nah, itu yang namanya legenda. Jadi cerita dari orang dulu itu yang terus-terusan gitu diceritakan. Sehingga seolah-olah ya betul gitu loh. Kayak Tangkuban Perahu itu yang katanya kapal ditendang jadi gunung. Maka namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu contoh-contoh legenda. Jadi jelas ya. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh ya, nah bawang merah, bawang putih. Menurutmu bawang merah, bawang putih dongeng atau legenda? Legenda, ya. Itu juga cerita yang sangat familiar, terus diceritakan. Gitu. Ceritanya adalah tentang anak yang selalu kurang perhatian dari ibu tirinya ya. Tapi endingnya itu sad ending or happy ending gitu. Happy ending gitu. Oke, thank you. Now let's watch the video. The Legend of Surabaya. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark, and Baya was the name of crocodile. They lived in a sea. When Sura and Baya were looking for some food, Baya saw a goat. "Yummy, this is my lunch," said Baya. "No one, this is my lunch. You are greedy," said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired, they lived in a different place. Sura lived in water, and Baya in the land. The water was the beach, so they will never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. She was very hungry, and there was not much food in the sea.
the story about Sura and Baya. What is Sura? Sura itu apa tadi? Shark. What is shark? Hiu. And then Baya? Buaya ya, crocodile. Okay. After you watch the video, this is the text. Ini teksnya. Ya, tadi sudah dilatih untuk bisa how to read the legend of Surabaya correctly. Jadi tadi sudah dikasih contoh di video bagaimana cara membaca cerita legenda Surabaya dengan benar. Ya kan, tadi sudah kita dengarkan, sudah kita lihat teksnya, kemudian sudah kita lihat ceritanya. Nah, this is the text. Ini teksnya. Oke. A long time ago. Nah, pada zaman dahulu. Nah, ada kata a long time ago. Itu tadi masuk ke apa namanya? Past tense. Karena dia menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, there were two animal. Ada dua hewan. Iya kan? Sura and Baya. Nah, ini karakternya. Jadi paragraf pertama ini namanya orientation. Kenapa? Mengenalkan tokoh atau karakter. Siapa tokohnya? Ada Sura dan Baya. Gitu. Kemudian di paragraf kedua, once Sura and Baya were looking for some food. Ini mulai cerita permasalahan. Berarti tadi apa? Setelah orientation? Complication. Nah, sudah mulai masuk complication ini, ya. Jadi ternyata masalah di cerita Surabaya itu berawal dari sama-sama mencari makanan. Nah, kemudian karena makanannya nemu satu, yang pengen dua, maka disitulah terjadi masalah rebutan makanan. Itu namanya problem. Nah, jadi problem itu dalam naratif teks tadi namanya adalah complication. Clear? Clear. Oke. And then paragraf 3, paragraf ketiga, feeling tired of fighting. Ini masih meneruskan permasalahan yang ada di paragraf 2. Gitu. Sampai mereka apa? Fight. Apa fight? Berantem. Ya kan, rebutan food tadi itu. Nah, di paragraf terakhir ini baru namanya adalah apa? Resolution. Penyelesaiannya. Itu kita lihat, they fought again. Ini masih sedikit nyerempet di paragraf 2 ketiga. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Jadi ikan Sura itu menggigit apa? Ekor buaya. Kemudian sama si buaya juga menggigit ekor Sura. Maka kalau kamu lihat kota Surabaya itu logonya adalah gigit-gigitan ekor. Ya kan, antara si Sura dengan si Baya. Nah, kemudian di akhir ceritanya Sura finally gave up. Apa ini? Ikannya itu tadi, si Sura itu gave up itu menyerah. Gitu ya, menyerah and went back to the sea, dan kemudian kembali ke laut. Kalah itu berarti Suranya. Kalau Suranya kalah, yang menang adalah Baya atau crocodile. Maka Baya was happy. Gitu. Akhirnya buayalah yang menang. Karena menang dia senang. Ini happy ending atau sad ending? Happy ending. Oke. Nah, rinciannya seperti ini. Nah, jadi susunan teksnya tadi seperti ini. Orientation. Ini mengenalkan tokoh, complication, mereka berantem segala macam, rebutan makanan, kemudian akhirnya adalah yang menang buaya. Nah, buaya itu kemudian happy. Moral value-nya apa? Dari cerita Sura and Baya, what is the moral value? Apa yang bisa kita ambil? Apa? Hah? Bagi rata ya. Barengan gitu. Apa kira-kira? Apa?
Jangan suka berantem. Itu kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Nah, itu salah satu moral value dari Surabaya, gitu. Karena di cerita tadi itu kan nggak ada bagi dua, ya kan? Salah satu menang, gitu. Maka seharusnya tidak boleh berantem. Nah, ini pembahasannya tadi ada long time ago, itu past tense-nya, kemudian Sura dan Baya itu tokohnya, kemudian ada kata said, ada kata then, one day. Nah, itu contoh-contoh dari time connective atau time conjunction. Oke, now we are going to exercise, ya, latihan. But before that, if you have any question about the material or about the text Sura and Baya, you can answer. You can give me the question. Jadi kalau penjelasan tadi soal teks Surabaya atau soal penjelasan materi naratif teks kita tadi belum jelas, boleh ditanyakan lagi sebelum kita latihan. Ada pertanyaan? Do you understand? Yes? Okay, good. Now I would like to divide this class into 3 groups. Ya, kita bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Group 1, Group 2, and 3. So, what is your task or what is your duty? Tugasnya apa? Kita nanti akan nonton video lagi tentang legenda Roro Jonggrang. Oke, nah untuk memudahkan maka saya sudah siapkan ini cerita tentang Roro Jonggrang teksnya. Jadi nanti you pay attention, you ear telinganya fokus pada suara, kemudian your eyes you can read the story in this paper. Jadi biar bacanya ini, bacanya begini, gitu ya, oke ya, oke. After you watch the video, attention please. After you watch the video, you have to discuss about the character. Jadi nanti setelah nonton video dan di situ sudah ada teksnya, nanti ada pertanyaan tentang teks itu. Itu pertama yang ditanyakan apa? Orientation, berarti karakter dalam cerita. Siapa di cerita Roro Jonggrang? Kemudian nanti about complication, masalahnya apa di cerita legenda Roro Jonggrang. Dan yang terakhir nanti adalah resolution. Oke ya. The Legend of Roro Jonggrang. Once upon a time, there was a good kingdom called Prambanan. Its king was a giant named Prabu Baka. Prabu Baka had big ambitions. With his troops, he attacked Pending Kingdom. The king of Pending left Barisan with its commander, Bandung Bondowoso, to face the enemy. Bandung Bondowoso was so fierce that enemy forces trembled in fear. It didn't take long for Prabu Baka's troops to be defeated, leaving Prabu Baka the last one standing. Unleashing his sword, Prabu Baka ran viciously towards Bandung Bondowoso. Unfortunately, the giant was fatally wounded by Bandung Bondowoso's magic weapon in the ensuing bloody battle.
Bandung Bondowoso almost could not believe it, because this beautiful woman was very different from her father, Ujjaya. But because he has fell in love with her, he proposed to her anyway. Roro Jonggrang, would you be my wife? After pausing for a while to think, Roro Jonggrang answered, I would, but I have some tasks that you need to fulfill. Make me a deep well and 1,000 candles temples in just 1 month. If you are successful completing both tasks before the sunrise, then I will be your wife. Without skipping a beat, Bandung Bondowoso agreed to her terms. On the agreed night, Bandung Bondowoso started to dig a well as requested by Roro Jonggrang. With his magical skills, he managed to dig the deep well quickly. Bandung Bondowoso quickly moved on to the next task of building 1,000 candles by enlisting all his troops. He also called for help from the spiritual creators. Past midnight, the construction of the 1,000 candles was close to completion. Roro Jonggrang, who observed all this from afar, started to feel anxious. She did not actually wish to marry the man who murdered her father. Roro Jonggrang then gathered the village to burn the mountains and burn the heights. As a result, the rooster started to crow and the sky appeared bright red from the fires. Thinking it was already sunrise, Bandung Bondowoso's spiritual creators ran amok almost in panic. Roro Jonggrang did arrive on the scene to count the number of candles complete. Found out that it was one less candles to make the 1,000. Bandung Bondowoso realized that Roro Jonggrang had tricked him. Enraged, he cursed Roro Jonggrang. Hit by the curse, Roro Jonggrang slowly turned into the statue that completed the 1,000 candles. It was then known as Roro Jonggrang statue. Okay, the end. This is the legend about Roro Jonggrang. Isi ceritanya paham ya dengan melihat video tadi ya, karena Roro Jonggrang ini juga sangat familiar. This is the famous legend in Indonesia. Ini legenda yang sangat terkenal. Oke, for your task, tugasnya after you watch the video about the legend of Roro Jonggrang, and then based on your paper, find out the main character. Jadi dalam cerita Roro Jonggrang tadi itu karakternya siapa saja. Berarti kita membahas orientation. Kemudian yang kedua, what's the problem? Masalahnya apa di cerita Roro Jonggrang itu? Kemudian nanti yang ketiga adalah what is the resolution? Bagaimana akhir ceritanya? Gitu. Oke? Dan nanti tambahannya adalah find out the moral value, mencari pesan moralnya. Oke? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Dicari karakternya, kemudian permasalahan dan resolusinya. Nah, ini nanti dituliskan saja. Ya, karakter name berarti siapa yang ada di dalam cerita. Gitu. Salah satu menuliskan, yang lain mencari. Ayo. Nah, itu belum. Oh iya. Bentar ya. This group focus on complication. Okay, so you find out the complication on the text. No. For this group, you just focus on resolution. Find out the resolution.
but you have to write the name of your group. Karena nanti ini dikumpulkan, tuh, presentasi dikumpulkan. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya, karena nanti itu akan dipresentasikan perwakilan masing-masing kelompok, kemudian nanti tanya jawab, gitu ya. I give you 10 minutes, okay, to find out the character in the orientation, complication, and resolution. Okay, 10 minutes. Ketemu. Oke. One of you come up to the front of the class. Jadi salah satu nanti mewakili kelompok ini maju untuk membacakan hasilnya. Oke ya. Juga nanti salah satu mewakili kelompok ini maju membacakan hasil diskusinya. Gitu. Salah satu aja. Salah satu nanti mewakili kelompok maju ke depan membacakan hasilnya, resolutionnya. Oke. Ini. Who wants to come up to the front of the class? Mupit or Ulin? Mupit. Baca yang ini aja, karakternya aja. Jadi, the character names of the legend of Roro Jonggrang. Ini. Oke, finish? Finish ya. Berarti baca terus ini ada nah ini sini aja. Okay, time is up. Pay attention to here. In the story or the legend of Roro Jonggrang, you have to find out the orientation, complication, and resolution. Okay. For the orientation, kelompok 1 nanti ya, perwakilannya menyampaikan apa, kemudian kelompok 2 complication-nya apa, kelompok 3 resolusinya apa. Oke, one of you, salah satu saja di perwakilan kelompok. Silakan dari kelompok 1. Move it. Okay. Come up to the front of the class. Move it. Along a time ago, there was a big kingdom named Prambanan. Apple, light, sharp, and peaceful. Then Prambanan kingdom was attacked and colonized by Main kingdom who led by Bandung Bondowoso. He was a person who liked to cry. He was a supernatural man and had trouble of the months. Okay, thank you. The second group.
problem. Bandung Bondowoso Metrono Jongram, beautiful princess of Prambanan king, healthy in love with her and asked her to be his queen. Then she submitted condition to him. She was available to become his wife if he could build 1,000 temples just a night. He asked his demons to build temples. Oke, give applause. Thank you. Kelompok 3, silakan perwakilannya. Kelompok 3. In the morning, Bandung Bondowoso saw two girls that was the temple he had just a night. He caught with her now the temple on his husband. Then he got with Sukora Jongram as and to convert the convert. Finally, they borrowed 1,000 temples. The temples are Lord Jongram Temple. Oke, give applause to. Oke, thank you very much. For the last task, untuk tugas terakhirnya adalah masih tentang teks Solo Jongrang. I have some question about the text. Kalau tadi per kelompok itu orientation, complication, resolution. This is about the detail of the text. Nanti tuliskan namanya, nama kelompoknya di sini. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini berdasarkan teks Solo Jongrang. Oke, silakan. Oh ya. I give you 10 minutes. Dan nomor 1, 2 pertanyaannya ya. Kemudian jawabannya cari di teks. Gitu. Nama kelompok jangan lupa. Tulis. Nah, ini kan soal-soalnya. Kemudian jawabannya ada di teks ini. You can discuss it with your friends. Bisa ngobrol dengan temennya ya. Baru kamu Inggris. Untuk paragraf pertama. Ya.
Have you finished yet? Selesai? Belum? Have you finished yet? Finish? All of you finish? Not yet. Oke. Group 3 ya, belum ya? Selesaikan. Boleh diskusi, biar cepat selesai. Okay, good. How about this group? Okay, continue. Yang dilakukan oleh Jumlah kepada itu kan kepada dewasa dan dewasa. Jadi maksudnya yang dilakuin yang pas itu misalnya dia nerima ininya pas yang nyuruh bikin strip candi itu. Oh, nyuruh. Syaratnya kan, syarat supaya diterima harus bikin 1000 candi, betul. Can I help you? This group. Oh. Any problems? No. No. Okay. Write your group names. Okay. Write your group's name. Three minutes more. 3 menit lagi ya. Selesai ya.
Okay, finish? Finish. Okay, very good. Now, please pay attention to me. Based on the story, number one, I would like to Muhammad Ulinuha. Okay, who are the main characters in the story? Main characters. The characters in the legend of Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Prabu Baka. Right? Betul? Betul. Okay. Give applause to Ulinwa. Okay. I would like Tiara. Okay. Tiara, where is Tiara? Tiara, where does the story take place? Cerita itu di mana kejadiannya? Where does the story take place? Roro Jonggrang itu di mana kejadiannya? Tiara, can you answer the question? Yo, where does the story take place? Di mana cerita itu? Prambanan Temple di mana? Di? Ada di mana? Candi Prambanan itu di mana? Hah? Ayo. Jogja ya? Jogja. Berarti cerita itu di mana diambil ya? Di Jogja. Jogja itu Jawa apa? Jawa Tengah. So the answer is Yogyakarta, Middle Java. Okay, Yogyakarta, Middle Java. Okay, and then next Sinta. Where is Sinta? Okay, Sinta. What does the main character do or want to do? Apa yang diminta oleh Roro Jonggrang? Dalam cerita minta apa Roro Jonggrang? Okay, read the answer. She wants 1,000 temples ya, 1.000 candi. Tetapi di cerita itu 1.000 enggak? Berapa? 999. In English 999, bahasa Inggrisnya bagaimana? 999. Oke. Kemudian terakhir Indri Zuma. Oke, Indri. How does the story end? Bagaimana akhir ceritanya? Roro Jonggrang itu tadi. Bagaimana ceritanya? Finally,
temples are organic roller temples. Okay, finally there were 1,000 temples. The temples one called Roro Songrang. Is it right? Betul? Betul ya? Oke, give applause to Indri. Okay, thank you very much for your nice job. So, I want to collect your paper. Dikumpulkan tugasnya ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Nama kelompoknya sudah semua ya? Oke. Okay, before we have ice breaking, this is about take a break, ya. Namanya adalah take a break. I would like you to give me feedback about our material. Jadi sebelum ke ice breaking, saya minta apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini. Mulai perwakilan kelompok ya. Mulai dari kelompok 1. Happy, just happy. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Kelompok 2. What do you feel about this material today? Happy. And then? Happy. All of you happy today, ya? Okay, give applause to us. Now I have an ice breaking. Saya punya ice breaking. This is to break your mood, untuk mengembalikan mood, ya. Setelah tadi mengerjakan soal gitu ya, kemudian ngerasa agak apa, nah, caranya adalah duduk dengan posisi yang paling nyaman versimu gitu ya, duduk yang paling nyaman. Ya boleh sambil apa, relaksasi, yang paling nyaman pokoknya ya. Oke, sudah semua. Nah, nanti saya minta kalian untuk close your eyes, untuk menutup mata, and then you hear me, dengarkan saya ya. Saya akan menyuruh ataupun memberikan instruksi. Oke, when I say take a breath, ya, tarik nafas sedalam-dalamnya ya, kemudian nanti hold the breath, tahan ya. And then after that you throw the breath, buang lewat mulut ya, tidak pelan-pelan gitu ya. How many? 3 times ya, 3 kali supaya pikiran kita kembali fresh. Oke? Can we try now? Bisa kita lakukan sekarang? Bisa. Oke, pada posisi yang paling nyaman ya. Oke, pada posisi yang paling nyaman. I want you to close your eyes now. Tutup mata. Tutup mata, and then take a breath for 3 seconds. Tarik nafas 3 detik. Tahan. Hold the breath 3 detik. Kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulut 3 detik. Bisa diulangi? Oke, take a breath. Hold. And then flew. Once more, take a breath. Hold. Flew. Oke, thank you very much ya. Gimana? Saya tanya dari mulai sini. Setelah take a breath, hold, and then flew, perasaannya bagaimana?
lebih plong, lebih fresh ya, lebih enak ya. Nah ini namanya adalah meditasi. Jadi kalau di rumah sering dipraktekkan, itu kita jadi orang agak tenang. Jadi kalau punya masalah, punya apa, latihan take a break, nanti tenang gitu ya. Ya cowok-cowoknya juga ya. Kalau lagi ada problem apa, take a break aja. Kemudian hold, kemudian buang gitu. Oke, next. Reflection. Ya. Pembelajaran hari ini bagaimana? Bagaimana? Menarik? Menarik. Apa yang membuat menarik? Oke, there is a video ya. Oke, selain video, apa lagi? Ceritanya sudah familiar ya, The Legend of Roro Jonggrang. Oke, and then apa lagi? Asik. Asiknya bagaimana? Asik ya suasananya. Oke. Nah, next meeting. Kita akan melanjutkan materi naratif teks, tetapi yang dibahas adalah bagaimana cara untuk membuat naratif teks. Gitu. Kalau tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Ayo kita simpulkan apa saja tadi? Pengertian, definisi, kemudian tujuan, kemudian struktur teksnya, kemudian pesan moral. Nah, besok di pelajaran berikutnya kita membuat teks naratif dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu. Oke? Any questions so far? Yes. Yes or no? Yes. Okay. From Roro Jonggrang, we have learned about if we have the promise. Jadi tadi dari Roro Jonggrang itu apa yang bisa kita tarik pelajarannya? Kalau kita punya janji harus ditepati. Begitu juga dengan ketika tadi ada cerita apa? Surabaya. Jadi tidak boleh yang namanya kita itu apa? Melanggar janji, ya, melanggar janji. Jadi memang kita harus menepati janji kita. Oke, kemudian terima kasih tadi feedbacknya buat saya belajar hari ini menyenangkan ya, karena ada video, kemudian ceritanya juga familiar, begitu. Nah, di minggu depan, di pertemuan berikutnya disiapkan cerita apa yang mau dibuat nanti. Nah, bagaimana bahasanya? Bahasanya menggunakan bahasa kalian. Artinya adalah tidak yang sesuai dengan cerita aslinya. Jadi kamu besok di pertemuan berikutnya menceritakan ulang, tetapi menggunakan bahasamu, gitu. Kalau tadi kan itu bahasa dari buku ya. Nah, besok menceritakan ulang berdasarkan ceritamu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan feedbacknya untuk hari ini? Tidak ada? Cukup? Oke. Nah, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ya seperti biasa, Ulin, please come up to the front of the class to lead us pray, ya, untuk doa, ya, untuk memimpin doa. Kemudian nanti setelah doa, I have a motivation for you to close this lesson. Jadi setelah doa nanti saya punya pesan dan punya motivasi sedikit sebelum nanti kita pembelajarannya selesai. Ulin, please come up to the front of the class. We pray together. After we study, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, thank you very much. Sit down, please.
Okay, the last before I close this class, I have a motivation for you. Ya, saya punya motivasi. Ini biar mudah ditangkap, berarti motivasinya harus pakai bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Inggris itu tidak susah. Ketika satu suka dulu, gitu. Jadi mau sepinter apapun kita, ketika kita sudah tidak suka, maka akan jadi sulit. Maka suka dulu. How to make I love English? Tinggal bagaimana cara kita supaya suka dengan bahasa Inggris. Satu, sering lihat video bahasa Inggris kayak tadi, gitu. Kemudian sering dengar lagu bahasa Inggris, gitu. Dan yang ketiga, sering baca bahasa Inggris. Nah, itu akan menumbuhkan rasa suka, gitu. Ya, jadi kalau pengen bisa bahasa Inggris, lakukan hal itu. Tadi sudah kita coba dua, nonton video, berarti kita melihat, kemudian sama mendengarkan kan. Nah, gitu. Kemudian, apalagi selain harus suka, yang kedua adalah take extra time to study English. Harus punya waktu lebih untuk belajar bahasa Inggris. Contoh, ikut bimbel atau kursus bahasa Inggris atau belajar dengan temennya di rumah, itu ngobrol berdua, teksnya ambil aja dari buku, itu kamu jadi ini, saya jadi ini, yuk ngobrol bahasa Inggris gitu, and then direkam gitu. Jadi you take your phone, ya, ambil handphonenya berdua, kemudian dialog gitu. Dialognya ngambil dari mana? Dari buku aja. Nah, bisa ngambil dari buku ini, ya kan? Di perpustakaan banyak. Itu ambil, cari yang ada dialognya, gitu. Cari yang ada dialognya, kemudian kamu jadi siapa, saya jadi siapa, gitu. Baca. Pak, Mister, bacanya nggak jelas, kadang nggak bener, salah atau bener, nggak apa-apa. Yang penting baca dulu. Nah, di next day, di hari kemudian, nanti bisa kasihkan ke guru bahasa Inggris atau ke saya boleh. Mister, kemarin kami rekaman nih, gitu ya. Gimana menurut Mister? Nah, gitu. Nah, itu cara-cara supaya kita cepat bisa bahasa Inggris. Jangan kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMK, ya kan? Bahkan nanti kalau kuliah, pasti kan ada bahasa Inggris juga. Hanya bisa yes sama no. Nah, gitu ya, pokoknya ngerti atau enggak yes. Nah, jadi harus mulai dirubah mindsetnya, gitu. Oke? Thank you very much for this nice tension. I just give you the motivation. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah motivasi supaya apa? Ya supaya lebih semangat, gitu ya. Nanti bisa di kita ada English Club ya, ada English Club ya. Nah, coba ikut, gitu ya, English Club. Kemudian nanti bisa ikut lomba, ya kan. So you can take your school, the name of your school in outside of this school. Jadi nanti bisa ikut lomba di luar sekolah kita, gitu. Banyak sekali lomba-lomba bahasa Inggris. Oke? Thank you very much for this nice attention. Any question? No? No question. All of you understand? Understand? Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.